Selamat malam Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sesi webinar malam ini. Buat yang baru pertama kali datang ke sesi webinar ini, perkenalkan nama saya Christopher, Senior Market Strategist dari Exness. Di sesi malam hari ini, seperti biasa Bapak Ibu seharusnya juga sudah tahu topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Malam ini tentunya kita akan bahas mengenai mata uang dan khususnya mata uang di benua Eropa, yang mana ini ada tiga, yaitu ada Swiss franc, ada pound sterling, ada juga euro. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan langsung mulai. Sebelum saya mulai, seperti biasa, saya akan memberikan peringatan dulu. Pastikan Anda mengerti trading contracts for difference. Sebaiknya memiliki pengalaman trading sebelum memulai. Siapapun tanpa kecuali dapat mengalami kerugian tanpa rencana, latihan, disiplin, dan pengelolaan risiko yang baik. Trading CFD bukanlah sebuah skema untuk cepat kaya, namun diperlukan waktu dan kemauan untuk menguasai keterampilan yang dibutuhkan. Seluruh bahan yang disajikan bukanlah rekomendasi untuk mentransaksikan instrumen keuangan apapun, melainkan bertujuan untuk pembelajaran. Seluruh keputusan keuangan yang dilakukan adalah risiko masing-masing. Hubungi Exness dan personilnya hanya melalui kanal yang resmi. Hanya deposit melalui situs dan aplikasi resmi dari Exness. Oke, buat Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung masukkan ke kolom Q&A. Kalau misalnya nggak ketemu baru masukkan ke kolom chat saja, gitu ya. Tujuannya kalau di kolom Q&A lebih enak untuk saya ngikutinnya. Kalau di kolom chat kadang-kadang ketimpa kan sama chatnya, gitu. Di sesi hari ini kita akan bahas tiga mata uang utama dari tiga tempat. Yang pertama tentunya dari Uni Eropa sendiri, yaitu Euro, kemudian diikuti dari mata uang Inggris ataupun Britania Raya, ataupun apa ya, nggak ada nama lain harusnya, Inggris saja, Inggris ataupun Britania Raya. Dan yang terakhir yaitu negara Swiss, yang mana ini jarang disentuh tapi menurut saya cukup penting untuk diperhatikan. Dikarenakan Swiss sendiri merupakan negara yang besar dan ekonominya cukup stabil di tengah ketidakstabilan ekonomi-ekonomi yang lainnya. Jadi menurut saya cukup penting untuk kita lihat juga. Kemudian kalau kita masuk ke zona Eropa, ada banyak sekali yang bisa kita bahas. Jadi kita mulai langsung pembahasan dari sisi zona Eropa dulu. Di episode hari ini ataupun di webinar kali ini kita akan bagi menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama kita akan bahas mengenai ekonominya dulu, kita bahas mengenai fundamentalnya dulu sebelum kita bahas teknikalnya nanti. Jadi kita bahas dua-duanya juga. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan nih, Chris, saya mau minta per ini, masukkan juga ke sana. Tapi kalau misalnya per non mata uang Eropa, kita akan geser ke terakhir. Jadi kalau ada waktu kita akan bahas, kalau nggak ada waktu ya mungkin di sesi berikutnya lagi, gitu ya. Jadi utamanya kita akan bahas mengenai yang tiga mata uang ini ataupun yang bersangkutan dengan ini. Misalnya, Chris, saya mau tahu dong pound Swiss franc itu gimana, gitu. Contoh. Jadi yang begitu itu kita akan layani hari ini. Karena kan gimana pun saya yakin Bapak Ibu kan tradingnya juga beraneka ragam. Jadi ini bisa menjadi tempat yang pas untuk Bapak Ibu. Kalau kita berbicara soal ekonomi, ada banyak sekali aspek yang bisa kita bahas, tapi kita akan hanya menyentuh tiga aspek utama yang akan benar-benar langsung ngaruh ke ekonomi. Yang pertama kita akan bahas mengenai Index Manager Pembelian atau PMI. Kalau bahasa Inggrisnya Purchasing Managers Index. Indeks ini simpelnya begini, Indeks Manajer Pembelian ini adalah manajer pembelian yang dikasih isi survei di satu wilayah tertentu, misalnya kalau Eropa ya tentu Eropa, di Swiss ya Swiss, di Inggris, Indonesia, Indonesia. Mereka nanti akan ngisi nih, mereka isi kemudian mereka akan ngasih ke satu badan tertentu yang akan mentabulasi semua datanya. Dari data-data ini nanti baru diketahui si manajer pembelian ini melihat ekonomi ke depannya seperti apa. Kalau ekonomi ke depannya mereka lihat, wah ini ada potensi nih bahwa pertumbuhan ekonomi akan membaik. Maka tentunya dengan begitu, ini akan memberikan kita indikasi yang lebih awal bahwa ekonomi ke depannya berpotensi untuk membaik. Tapi kalau dari manajer pembelian sudah melihat, wah ini kayaknya ke depannya ekonominya jelek. Saya beli barangnya ataupun saya nyari karyawan lebih sedikit deh. Karena saya menganggap bahwa ke depannya ekonomi bakal menyusut. Maka kalau dengan begitu, ini memberikan kita pertanda awal bahwa ekonomi ke depannya akan menjadi kurang baik. Tentunya artinya mata uangnya akan kurang baik pula.
Nah, kita akan lihat di sini. Ini ada level netral. Level netral yaitu level di mana eh, indeks manajer pembelian berada di angka 50. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, wah, PMI di angka 50 ini berarti angkanya stabil ataupun stagnan. Di sini ini memberikan kita indikasi bahwa ada potensi. Oke, sebentar. Saya sambil ubah posisi dulu biar suaranya kayaknya lebih oke ya. Oke. Sorry ya Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi kalau berbicara soal PMI, di sini Bapak Ibu bisa lihat ini ada level netral yang artinya tidak bertumbuh, tidak menyusut, ataupun tidak kontraksi. Tapi kalau di atas 50, berarti ini menandakan ekonominya sedang bertumbuh, ataupun sedang ekspansi. Kalau di bawah 50, berarti sedang menyusut, sedang kontraksi. Nah, di sini kalau kita lihat, ini ada 3 garis yang saya tunjukkan. Yang pertama yang warna biru, yaitu garis composite index ataupun indeks gabungan. Gabungan ini berarti menggabungkan yang sektor jasa dan sektor manufaktur. Ada satu lagi yang warna merah yang adalah sektor manufaktur. Jadi PMI yang manufaktur. Sedangkan yang warna abu-abu ini adalah yang jasa. Gitu. Jadi ada 3. Di sini ini sangat tergantung. Setiap ekonomi punya kriteria ataupun punya komposisi yang berbeda-beda. Tentunya untuk negara-negara barat sekarang cenderungnya adalah mereka memiliki sektor jasa yang lebih besar ataupun sektor jasa yang lebih penting daripada sektor manufaktur. Dikarenakan seperti yang kita ketahui hampir punah, bukan berarti gak ada ya, hampir punah barang-barang yang made in Jerman ataupun made in Italia ataupun made in mana, made in negara Eropa. Sekarang kalau kita lihat barang-barang rata-rata made in Indonesia, made in China, made in Vietnam, made in Thailand dan seterusnya. Dan ini menjadikan bahwa manufaktur di sana itu bukan hal yang sangat besar sekali, tapi tetap penting, gitu ya. Nah, untuk yang indeks gabungannya bisa dilihat. Indeks gabungan tentunya ini masih menunjukkan pertumbuhan. Jadi IMP gabungannya ini masih bertumbuh. Yang mana tentunya sektor jasa yang jadi, kalau istilah kerennya, jadi carry-nya. Dia yang istilahnya ngedorong secara keseluruhan ekonominya untuk bertumbuh. Sedangkan di sisi lain, si sektor manufaktur menjadi beban. Jadi sektor manufaktur ini stagnan, udah itu nggak naik-naik, lalu dia malah turun gitu loh. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu, dalam 1 tahun terakhir ini dia juga di angka kontraksi. Jadi memang manufaktur itu pada dipindah. Simpelnya ya karena memang biaya jasa di sana ataupun biaya gaji di sana itu mahal. Makanya kenapa eh, di negara-negara Eropa mereka jadi enggan untuk melakukan manufaktur sendiri. Terutama barang-barang yang kecil, barang-barang yang bisa dikatakan rumahan, ini kan nilainya nggak terlalu besar gitu. Sedangkan kalau di sana kan gajinya itu hitungan per jam dan per jamnya juga mahal. Apalagi pekerja-pekerja yang punya keterampilan atau istilah kerennya skill labor. Jadi skill labor ini biayanya mahal gitu loh. Contoh misalnya kalau negara-negara barat, skill yang paling mungkin kita semua menganggap wah ini skill yang biasa-biasa aja gitu loh. Contoh nih, skill barista. Ini kan bukan skill yang wah-wah banget, tapi di negara-negara barat itu gajinya antara 20 hingga 30 dolar per jamnya. Gitu. Jadi bayangin, mereka harus bayar sekitar 300 hingga 450 ribu per jam untuk seorang barista. Jauh banget sama yang di Indonesia ataupun negara-negara Asia lain. Makanya kenapa di sana kalau skill labor ya tentunya biayanya mahal. Gitu. Jadi di sisi IMP bisa dilihat sebenarnya ekonominya bertumbuh walaupun ada yang jadi beban saat ini. Jadi sebenarnya ini menunjukkan hal yang baik. Tapi di sisi lain ada hal lain yang bisa membantu ngelihat indikator berikutnya yaitu inflasi, yaitu tingkat pengangguran dan pertumbuhan upah.
Di sini ini juga tetap ada 3 garis. Nah, garis yang pertama yaitu yang stagnan ini, yaitu garis tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran di Eropa dan di benua Eropa secara keseluruhan ataupun di Uni Eropanya sendiri ini bisa dikatakan cukup stagnan. Jadi nggak yang hancur-hancur banget, juga nggak berkembang-berkembang banget, yaitu di angka sekitar 6%-an. Sedangkan kalau kita lihat, ini ada angka tingkat pertumbuhan upah. Tingkat pertumbuhan upah, baik di area Eropa secara umum ataupun di negara-negara Uni Eropa, secara lebih khusus, terlihat bahwa pertumbuhannya ini cenderung melemah. Dengan pertumbuhan yang cenderung melemah ini tentunya dapat memberikan indikasi awal, belum kepastian ya, tapi ini memberikan indikasi awal bahwa ada kemungkinan orang-orang di Eropa akan kesulitan untuk berbelanja dikarenakan pendapatan mereka bertumbuh tidak selaras dengan inflasi. Jadi sekarang dengan angka inflasi ya bisa dikatakan 11-12. Nggak yang wah-wah banget, juga nggak yang di bawah banget. Beda sama Jepang ya. Kalau Jepang dalam 10-20 tahun terakhir, gaji mereka tuh nggak naik-naik gitu loh. Bayangkan kalau di Indonesia gitu kan udah ribut kan. Kalau di sana beda. Di sana itu sangat, bukan berarti sana lebih bagus ya. Karena orang-orang yang kerja di sana udah 10-20 tahun, mereka merasa menderita gitu loh. Tapi di sana dikarenakan hidup senioritas itu sangat penting. Sana itu hidupnya senioritas banget gitu loh. Nah, kalau di Indonesia kita kan demokrasi banget. Kalau memang bosnya ngawur ya udah kita demo gitu loh. Biar semuanya juga happy kan gitu. Nah, di sana sama sini ada perbedaan yang utama gitu. Nah, di sini tentunya bisa kita lihat laju inflasinya kemungkinan ke depannya akan cenderung lebih mendatar ataupun mungkin menurun. Karena kemungkinannya adalah daya beli mereka nggak akan bertumbuh. Beda ceritanya kalau misalnya eh, pertumbuhan upahnya di angka 5% nih, tapi ternyata inflasinya cuma 2%. Nah, ini bisa memberikan pertanda bahwa ada kemungkinan inflasi ke depannya bisa naik karena orang-orang punya lebih banyak uang untuk belanja gitu. Sedangkan kalau kita lihat laju inflasi dan suku bunga acuannya ataupun policy rate ataupun suku bunga bank sentral alias ECB bank rate, di sini bisa dikatakan laju inflasi. Nah, di sini laju inflasi saya juga kasih 2 angka, yaitu angka Eropa dan juga angka Uni Eropa. Jadi di sini ada 2. Angkanya ini sudah mendekati target mereka di 2%. Dan trennya juga trennya ke bawah. Bukan stabil ataupun meningkat seperti di Amerika. Kalau Amerika kan sempat meningkat di kuartal pertama kemarin, sekarang bisa dikatakan ini cukup stabil. Gitu, cukup stabil cenderung mengarah ke bawah. Jadi ini memberikan pertanda yang lebih kuat bahwa kalau memang ini berlanjut terus, kemungkinannya adalah ECB akan mencoba untuk memangkas suku bunganya secepat mungkin gitu. Jadi kalau kita lihat dari ekonomi negara-negara maju, ECB berpotensi menjadi negara kedua yang pangkas suku bunganya ataupun wilayah kedua gitu. Jadi kalau memang dia pangkas, maka ini ada kemungkinan memberikan tekanan kepada mata uang euro. Tapi tentunya kalau dia pangkas ini ada baiknya juga, dikarenakan perekonomian di Eropa ini kan nggak bertumbuh-bertumbuh banget. Jadi dengan dia pangkas, harapannya sih lebih banyak pengusaha yang mau investasi kembali, mau ekspansi usahanya kembali, dikarenakan biaya bunganya yang lebih rendah. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Belum ya? Oke, saya lanjut. Tapi bukan hanya ini saja, saya juga akan kasih beberapa update tentang Eropa. Jadi ini saya kasih update dari ekonominya juga. Pertama kalau kita lihat dari sisi ekonominya bisa dikatakan melambat dan tidak ada pertumbuhan yang terlalu signifikan. Walaupun di kuartal pertama tahun ini terlihat pertumbuhan sedikit, tapi bisa dikatakan ini masih jauh di bawah pertumbuhan-pertumbuhan di sebelum zaman COVID. Kemarin ketika COVID pertumbuhannya ini di atas 3%, sekarang cuma 0, gitu. Ini ada yang angkat tangan, pencet kali ya. Oke.
Nah, jadi bisa dikatakan pertumbuhannya memang belum signifikan. Tentunya kalau memang ECB benar-benar jadi bank kedua yang memangkas suku bunganya, euro akan ada kecenderungan yang cukup besar untuk melemah. Tapi dengan dipangkasnya ini akan memberikan apa namanya? Memberikan angin segar kepada zona Eropa dari sisi ekonomi real. Walaupun mata uang mereka melemah, tapi cenderung akan sementara aja. Jadi ini tergantung nih, setelah dipangkas suku bunganya, ini berapa lama ekonominya akan bertumbuh lagi. Gitu. Jadi ya ini istilahnya mereka cepet-cepetan nih. Siapa yang lebih cepat memberikan dampak pertumbuhan ekonominya ataukah pemangkasannya ini bakal ngasih efek yang lebih lama. Gitu ya. Di Eropa sendiri ada berbagai update, tapi yang paling baru yaitu update mengenai interview ataupun wawancara kepada Macron. Macron ini adalah presiden dari Prancis yang masih muda. Jadi umurnya masih 40-an. Nah, kenapa penting omongan si Macron? Karena Prancis adalah salah satu dari 5 negara utama di Eropa yang berdampak besar kepada ekonomi keseluruhan dari Eropa, gitu. Jadi inti dari percakapan si Macron pengen Eropa kembali bersaing di kancah global. Saat ini kan bisa dikatakan benua Eropa bukanlah benua yang sangat kompetitif dibandingkan negara-negara lainnya seperti Tiongkok, India, Vietnam, Dubai, dan seterusnya. Ada banyak sekali negara yang sekarang bersaing langsung sama Eropa. Jadi Macron kemarin pas di obrolannya dia bilang salah satunya yang pengen dilancarkan yaitu adanya merger dan akuisisi. Jadi M&A itu merger and acquisition gitu loh. Merger dan akuisisi antara bank-bank besar di Eropa. Jadi di sini antar negara di dalam benua Eropa sendiri. Tujuan utamanya mereka pengen bank-bank di Eropa ini menjadi bank yang lebih bersaing secara global. Jadi contoh kemarin ada 2 bank besar Swiss yang bukan merger, lebih tepatnya ada bank besar di Swiss yang dibeli oleh bank besar lainnya, yaitu UBS membeli Credit Suisse. Nah, di sini Macron juga menyatakan hal yang serupa. Dia pengen ada merger and acquisition supaya angka dari banknya menjadi lebih besar. Hal ini sebenarnya bersangkutan dengan yang poin nomor 3, yaitu Prancis sendiri terkenal sebagai rumah dari berbagai bank besar di dunia. Ada misalnya aduh saya kok lupa namanya. Ada beberapa bank, salah satunya ada BNP Paribas, gitu kan? Ada BNP Paribas dan ada bank-bank besar lainnya yang dianggap besar di Eropa, tapi ternyata kalau disandingkan dengan bank besar di Amerika, ternyata mereka tuh masih gak ada apa-apanya gitu loh. Masih kecil banget. Jadi ini tentunya ini memberikan ataupun mendorong Macron untuk mengajak bank-bank besar di Eropa untuk gabung. Tentunya tujuan utamanya mereka ingin agar negara Eropa kembali bersaing lagi. Karena sebelumnya udah nggak bersaing, orang-orang juga pindahin duitnya ke negara-negara lain. Jadi harapannya sih duitnya bakal balik, harapannya. Tapi ya kita lihat nanti seperti apa. Kemudian Macron juga mengatakan bahwa perlunya ada tindakan proteksionisme. Jadi kira-kira begini, negara-negara besar kemarin, contoh misalnya Tiongkok dan AS, mereka melakukan kecurangan, bisa kita katakan kecurangan, yang mana sebenarnya nggak menguntungkan untuk negara-negara di Eropa. Contoh nih yang paling nyata. Di Tiongkok sendiri, produksi mobil listrik itu semuanya dikasih subsidi. Dampaknya adalah dengan adanya subsidi, harga jual dari mobil listrik di Tiongkok menjadi lebih murah. Artinya kalau mereka ekspor, mereka akan ekspor dengan harga yang lebih murah dan harganya jauh lebih murah dibandingkan mobil-mobil dari Eropa. Simple karena salah satunya biaya tenaga kerja mereka jauh lebih murah. Yang kedua tentunya mereka lebih dekat dengan sumber bahannya. Salah satu yang ekspor bahan kan Indonesia gitu kan. Jadi mereka lebih dekat daripada kita ekspor ke Eropa.
Jadi tentunya mereka diuntungkan dari segala sisi. Jadi ini memberikan mereka unfair advantage alias keuntungan yang tidak adil dianggap oleh Eropa. Nah, maka di sini Uni Eropa diajak oleh Macron untuk yuk kita buat tindakan yang proteksionisme. Tujuannya supaya mendukung bisnis-bisnis di dalam Eropa. Contoh misalnya, kalau bercerita soal produksi mobil listrik, daripada mobil listrik dari Tiongkok masuk ke Eropa, mereka pengen, oke, kita blok, tapi kita subsidi yang dalam Eropa, misalnya VW. Gitu, VW pengennya disubsidi supaya juga bisa bersaing sama Tiongkok. Atau yang lain misalnya ada Skoda, dan seterusnya. Ada berbagai merek-merek lainnya. Gitu. Jadi hal-hal ini yang pengen dibuat oleh si Macron. Kemudian kalau kita berbicara soal investasi dari asing, ya tentunya Perancis saat ini menjadi tujuan utama investasi dari investor asing. Makanya kenapa Perancis memegang peran yang penting saat ini di dalam ekonomi Eropa. Gitu ya. Nah, tentunya harapannya dengan adanya tindakan-tindakan nyata seperti ini bisa memberikan hal yang lebih baik kepada Eropa. Dengan kalau misalnya nih, MNA dilakukan, kemudian Eropa kembali bersaing di kancah global, maka kita bisa lihat mata uang euro kembali menguat. Tapi saat ini memang ini masih hanyalah wacana. Jadi belum ada tindak nyatanya. Ya wacana aja, belum ada apa-apa. Gitu ya. Nah, next kita berbicara soal Inggris. Nah, kalau Inggris ini lebih menarik. Karena ini nanti kita akan berbicara sedikit mengenai politik. Sedikit aja, nggak akan banyak. Sama kita akan bahas dari 3 sisi, yaitu kita akan bahas dari IMP dulu. IMP kalau kita bercerita secara keseluruhan, maka kita lihat bahwa angkanya bertumbuh. Di sini kalau kita lihat, oh ini level netralnya salah nih. Level netralnya harusnya di sini. Harusnya agak tinggi, ini salah. Salah level, gitu ya. Nah, IMP secara keseluruhan bertumbuh. Di sini juga sama, yaitu sektor manufaktur menjadi beban. Bisa kita katakan wajar gitu kan, karena negara-negara Eropa sudah meninggalkan yang namanya manufaktur. Kalau di Inggris salah satu manufaktur yang paling besar ya mobil. Salah satunya mereknya Jaguar. Ataupun salah duanya yang cukup terkenal yaitu Rolls-Royce. Tapi perlu diingat kembali bahwa mobil-mobil dari Inggris ini memang walaupun harganya mahal, tapi penjualannya secara keseluruhan nggak besar. Karena semuanya masih handmade. Beda dengan mobil-mobil Jerman yang mereka produksi udah pakai mesin, di Inggris produksi mobil yang bagus ini, yang mahal ini semuanya masih handmade gitu loh. Masih istilahnya pakai keterampilan tangan. Jadi beda banget caranya. Nah, di sini perlu saya ingatkan kembali bahwa sektor jasa ini adalah sektor yang sangat penting di Inggris dikarenakan banyak sekali perusahaan-perusahaan sektor jasa, salah satunya sektor keuangan yang pusatnya di Inggris. Gitu. Jadi di sini bisa dikatakan sektor jasa saat ini menyumbang sekitar 10% dari total PDB ataupun GDP bahasa Inggrisnya. PDB produk domestik bruto. Sedangkan manufaktur itu hanya 1%. Jadi kalaupun manufaktur masih menyusut tapi masih dekat dengan 50, ya nggak begitu ngaruh-ngaruh banget sebenarnya. Gitu. Karena yang nanti akan berpengaruh besar yaitu sektor jasa. Kemudian kalau kita lihat sektor pengangguran ini agak berbeda dengan yang ada di Eropa. Sektor pengangguran di Inggris ini fluktuatif banget. Sehingga ternyata ada banyak sekali orang-orang yang dari Inggris ini keluar dari negara Inggris untuk tinggal di negara lain dan bekerja di negara lain. Jadi mereka cari negara lain, ya selain ekonomi di Inggris yang kurang oke, cuaca di sana juga kurang bersahabat sebenarnya. Jadi ini istilahnya ada 2 faktor utama kehidupan mereka yang mendorong mereka untuk keluar dari negara tersebut. Faktor ekonomi sudah pasti nomor 1, tapi faktor cuaca ini adalah hal tambahan, gitu. Contohnya aja saya punya teman gitu kan, ada satu karena dia nikah sama orang yang non Inggris gitu kan, kemudian dia lebih suka cuaca
di luar Inggris, akhirnya dia pindah ke negara Mediterania gitu. Jadi di sini ini memberikan satu faktor lainnya. Ditambah lagi kalau kalau kita lihat gitu kan, sorry, saya lupa nih, lupa silent, sorry ya. Ditambah lagi ada satu lagi yang baru aja pindah, sama dari Inggris dia pindah ke negara Mediterania juga karena cuacanya lebih enak. Di samping itu sama juga kondisinya, saya tanya dua-duanya ya, ekonomi di Inggris nggak lagi baik-baik gitu loh. Kondisi di Inggris lagi hancur-hancuran, makanya ya pindah gitu. Dan ada satu YouTuber yang saya juga sempat nonton, dia YouTuber trader gitu loh. Jadi dia keturunan Filipina, kemudian dia tinggal kecil kecil hingga sekarang udah dewasa di Inggris, akhirnya pindah balik ke Filipina gitu. Jadi ya salah satunya ya mungkin karena cuaca juga, tapi sisi lain ya karena ekonomi juga gitu. Karena sana inflasi tinggi, eh, kondisi ekonomi yang nggak lagi bertumbuh banget, jadi akhirnya pada pindah. Efek jangka panjang dari orang-orang pindah, efek jangka panjang dari orang-orang pindah tentunya ini akan menyebabkan yang namanya brain drain. Brain drain ini adalah fenomena yang sedang dihadapi beberapa negara-negara maju. Brain drain ini simpelnya adalah kondisi di mana negara kekurangan orang-orang yang berketerampilan, istilahnya kurang orang pintar gitu loh, sehingga negara ini tidak bisa dijalankan oleh orang-orang yang istilahnya layak untuk menduduki posisi tersebut. Karena orang-orang yang pintar-pintarnya itu merasa negara ini nggak bisa ngasih apa-apa, ya udah mereka pindah gitu. Nah di sini kalau dilihat lagi pertumbuhan upah di Inggris ini bisa dikatakan stagnan, nggak bertumbuh gede-gede banget, nggak terlalu kecil-kecil banget. Tapi perlu diingat bahwa pertumbuhan upah ini berhubungan erat dengan yang namanya inflasi. Artinya kalau misalnya pertumbuhan upahnya tidak lebih tinggi, maka daya beli rendah. Kalau pertumbuhan upahnya lebih tinggi daripada inflasi, maka cenderung daya belinya lebih tinggi secara jangka panjang ataupun jangka menengah minimal, ini bisa menyebabkan inflasi. Gitu ya. Kalau kita lihat dari angka inflasinya, angka inflasi di Inggris ini bisa dikatakan trennya udah tren turun. Suku bunga sudah ditahan sejak tahun lalu, jadi tidak seagresif Amerika, Inggris ini cenderung lebih konservatif, jadi ditahan, gitu kan. Nah, kalau dilihat dari angka inflasinya, IHK ini artinya Indeks Harga Konsumen, alias kalau bahasa Inggrisnya CPI. Nah, CPI di Inggris ini bisa dikatakan sudah turun, tapi masih jauh di atas 2%. Walaupun nih kita lihat angkanya sekitar 4% kan, menurut kita secara angka nggak jauh gitu. Tapi ini sebenarnya kalau dari sisi inflasi ini sudah dikatakan jauh banget gitu. Jadi saat ini target dari Bank of England ini turunkan dulu inflasinya, paling nggak lebih dekat dulu ke targetnya. Mungkin dia kejar sekitar 3% dulu, baru dia akan pangkas suku bunganya. Nah, tapi saat ini banyak pelaku pasar yang memprediksikan bahwa Bank of England nggak akan sangat agresif pangkas suku bunganya. Wah, paling pangkas suku bunganya sekali 2 kali. Tapi si Gubernur Bank of England dia katakan jangan remehkan gitu loh. Jangan anggap remeh pemangkasan suku bunganya, karena bisa aja pemangkasan ini dilakukan jauh lebih agresif daripada perkiraan pasar. Maka pelaku pasar diharapkan lebih waspada. Gitu ya. Oke, ini saya intip dulu. Ada pertanyaan nggak? Oke, ini menarik. Apakah ada apakah ada pengaruh terhadap DAX 40 atau Jerman 40 indeks? Jawabannya ada. Jadi ketika misalnya suku bunga diturunkan, gitu kan, suku bunga diturunkan, maka akan lebih banyak likuiditas yang akan ada di pasar. Semakin banyak likuiditas yang ada di pasar, ini menyebabkan cenderung harga aset akan naik.
termasuk saham. Sehingga apakah ada dampaknya? Yes, biasanya akan berdampak secara langsung. Suku bunga turun, biasanya indeks saham akan naik. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari ekonomi Inggris secara keseluruhan, bahwa memang ekonominya ini sudah stagnan. Dengan ekonomi yang sudah stagnan, Bank of England sekarang bisa dikatakan dia lagi menyeimbangkan. Jadi mereka tidak akan terlalu agresif, tidak akan terlalu defensif juga. Dia sekarang lagi seimbangkan inflasinya seperti apa dan pertumbuhan ekonominya seperti apa. Kalau terlalu cepat pangkas suku bunganya, inflasinya nggak turun-turun. Kalau terlalu lambat pangkas suku bunganya, maka pertumbuhan ekonominya yang nggak akan naik. Sedangkan inflasinya turun. Jadi ini sekarang kondisinya dia lagi ngukur mana yang lebih istilahnya kecenderungan mana yang lebih besar kemungkinan terjadinya. Stagnan ekonomi atau naiknya inflasi. Kalau dianggap inflasinya lebih kecil kemungkinan kenaikannya, maka dia akan pangkas suku bunga. Tentunya dengan pangkas suku bunga ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau dia anggap, wah ini ekonomi udah mau stagnan nih, maka dia akan cenderung pangkas suku bunga. Tapi ini menyebabkan hal lain, yaitu ketidakstabilan kebijakan moneter. Tidak stabilnya kebijakan moneter ini tentunya berimbas kepada banyak sekali hal. Orang-orang yang tadinya mau beli rumah jadi takut-takut. Wah ini nanti udah saya beli, naik nggak bunganya? Gitu. Atau orang-orang yang mau minjem uang untuk ekspansi bisnis, nanti saya udah pinjem, naik pula bunganya. Jadi mahal biaya saya. Jadi ada banyak sekali hal yang jadi pertimbangan nantinya. Gitu. Nah, tentunya dengan kondisi seperti ini bisa menyebabkan pound akan cenderung bergerak di dalam satu rentang harga yang lebih lebar. Jadi bisa dikatakan pound bisa lebih volatile dalam waktu mungkin jangka menengah, jangka pendek hingga jangka menengah. Ada juga beberapa update di Inggris. Jadi si bapak ini adalah gubernur dari Bank Sentral Inggris, Andrew Bailey. Nah, di sini tentunya seperti yang saya katakan tadi, masih ada tindakan penyeimbangan yang perlu dilakukan oleh Inggris ataupun oleh Bank of England. Tentunya supaya mereka bisa mencapai target laju inflasi dan menjaga ekonominya tetap stabil. Gitu ya. Di rapat terakhirnya, MPC ataupun Member of Monetary Policy Committee ataupun Komite Kebijakan Moneter. Nah, mereka, jadi di Inggris tuh sistemnya sistem voting. Sistem voting itu biasanya hasilnya ada 3. Angkanya ada 3, sorry. Jadi harusnya ini 72 ini maksudnya ada 0, 7, dan 2. 0 ini artinya 0 anggota komite yang menyuarakan untuk naik, yang kasih suaranya untuk naik. Sedangkan ada 7 yang nahan dan 2 pengen untuk pangkas suku bunganya secepat mungkin. Dalam hal ini kemarin dia pengennya langsung. Tapi ternyata si gubernurnya menyatakan, enggak, kita nggak akan langsung potong gitu loh. Kita sekarang tahan dulu. Lihat situasi dulu seperti apa. Nah, sedangkan di sisi lain, ada acara kerjasama antara Inggris dengan Saudi di Riyadh, gitu kan. Tujuannya si Inggris mendekatkan diri dengan Arab Saudi. Tentunya Arab Saudi kan uangnya banyak kan. Jadi Inggris mendekatkan diri, harapannya supaya kalau misalnya ada deal-dealannya itu masuk ke pengusaha dan perusahaan-perusahaan di Inggris. Harapannya supaya balik lagi investasi asing balik ke Inggris. Ini sebenarnya Inggris sekarang kondisinya mereka ekonominya kan bukan sehat-sehat banget. Jadi Inggris sebenarnya juga bisa dikatakan sedikit main kotor, gitu. Main kotor dalam hal ini begini. Sudah berdekade-dekade, sudah berpuluh-puluh tahun, Inggris ini nerima uang dari, bahasa Indonesia apa ini ya? Uang dari para oligarki di Rusia. Yang mana dianggap banyak sekali uang kotor di sana.
tapi di Inggris dianggap uang bersih dan akhirnya dibersihkan melalui sistem keuangan Inggris. Ini menjadi salah satu penyebab kenapa ekonomi Inggris juga nggak sehat, gitu. Eh, di sini harapan si Inggris dengan kerjasama dengan Saudi, Saudi kan uangnya jelas, uangnya dari minyak yang banyak banget gitu kan. Harapannya sih supaya bisa ngalir ke Inggris, supaya ekonomi Inggris hidup kembali gitu. Seperti yang kita ketahui, contoh misalnya untuk Bapak Ibu yang nonton bola, kan banyak sekali klub-klub bola yang dibeli oleh pengusaha-pengusaha keturunan Arab. Qatar lah, Uni Arab Emirat lah, Arab Saudi lah. Tentunya ini kan membangun klub-klub bola tersebut. Sama juga dengan ada uang-uang dari Arab ataupun Timur Tengah ke Inggris, ini harapannya supaya banyak bisnis kembali bisa hidup. Ataupun minimal mereka bisa membuka bisnis yang mereka ingin buka. Ataupun mereka investasi ke perusahaan-perusahaan di Inggris yang sudah istilahnya sudah hidup segan mati tak mau gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Harapannya, balik lagi ini harapan, belum tentu kejadian. Kemudian di Inggris, jadi bukan hanya Amerika yang mau pemilu, Inggris juga akan pemilu. Saat ini Perdana Menterinya Rishi Sunak, dia punya elektabilitas lagi rendah-rendahnya di angka 23%. Jadi dibandingkan dengan pesaingnya Starmer di 45%. Jadi kemungkinan, jadi banyak yang prediksi kemungkinan ke depannya di pemilu mendatang harusnya sih Sunak nggak bisa menang. Menurut saya sih Sunak apa ya? Dia sebenarnya orang yang pintar. Problemnya adalah Sunak bisa dikatakan masuk di waktu yang nggak tepat. Jadi dia salah timing gitu loh. Dia masuk ketika ekonomi Inggris lagi hancur-hancuran. Jadi orang-orang punya anggapan bahwa Sunak ini ngebawa ekonomi Inggris ke kehancuran. Gitu. Padahal istilahnya dia nyapu kotoran dari Perdana Menteri sebelumnya yang cuma menjabat beberapa minggu. Saya sangat ingat sekali kemarin waktu kejadian itu waktu di tahun 2022 sekitar bulan 10 gitu kan. Jadi waktu itu setelah Perdana Menteri sebelumnya yang lengser, itu kebetulan ada yang nanya kepada saya soal pound sterling gitu. Dan waktu itu market sangat optimis kepada Sunak. Dikarenakan Sunak sendiri ini bisa dikatakan secara sejarah Sunak ini adalah salah satu Perdana Menteri yang paling sukses dari sisi finansial keluarganya. Si Sunak ini, kekayaan suami istrinya ini lebih dari 1 miliar dolar. Jadi termasuk jajaran orang terkaya di dunia. Gitu. Makanya banyak sekali orang yang pikir dia aja sama uangnya sendiri itu sukses gitu loh. Harusnya dia bisa nih ngurus negara. Ternyata datang di timing yang salah, kemudian rentetan apa namanya, rentetan respon yang lambat dari Bank of England ini tentunya ngebuat elektabilitas Sunak ya lama-lama turun gitu. Kemudian Inggris dulunya terkenal sebagai tempat orang-orang beli ataupun belanja barang-barang mewah terutama yang mana bebas pajak. Tapi akhirnya dengan setelah Brexit gitu kan, setelah Brexit kan dia ubah aturannya. Dia ubah aturannya, nggak bebas pajak lagi, maka ini ngebuat orang-orang belanjanya itu ke negara tetangga. Gitu, ke Prancis, ke Italia, ke Spanyol gitu kan. Walaupun sana nggak aman. Inggris juga sebenarnya nggak aman gitu. Tahun 2000 berapa ya? Saya lupa. Kalau nggak salah 2011 atau 2012 waktu ke sana, ada temen satu meja gitu kan. Dia gantung tasnya di kursinya itu kan, hilang gitu. Dan itu kejadian yang udah lazim di Eropa. Lazim yang dilazim-lazimkan gitu. Dan tentunya ini ngebuat ini ngebuat Inggris berpotensi kehilangan penjualan sekitar 120 juta euro. Jadi ini yang hitung bukan saya,
gitu ya. Yang hitung adalah perusahaan yang namanya Global Blue. Jadi Global Blue ini adalah agensi ataupun perusahaan yang ngurus pengembalian pajak. Jadi kalau Bapak Ibu nanti suatu saat ke Eropa, belanja, habis belanja nanti Bapak Ibu atau mau ngambil balik pajaknya nanti lewat perusahaan yang namanya Global Blue. Nah, Global Blue ini dia punya rata-rata perhitungan. Kalau misalnya orang ke Inggris belanja, rata-rata belanjanya itu berapa? Gitu. Dari sana baru diperkirakan dengan jumlah turis yang berpindah dari Inggris ke negara lain. Gitu ya. Jadi di sini tentunya dengan kehilangan pendapatan 120 juta euro ini merupakan angka yang besar. Dikarenakan kalau kita kalikan pajaknya 10% aja ini udah 12 juta euro. Gitu. Dan dampak ekonomi lainnya kan ada. Dampak ekonomi lainnya tentunya penganggurannya harusnya bakal lebih rendah, orang-orang yang punya penghasilan lebih banyak, orang-orang punya daya beli yang lebih tinggi. Tapi dengan kehilangan ini ya tentunya ini nggak akan memberikan hal positif kepada ekonomi mereka. Jadi bisa dikatakan ekonomi Inggris saat ini bukan dalam kondisi baik-baik saja, tapi juga bukan dalam kondisi yang terlalu buruk. Gitu. Kalau dibandingkan dengan Eropa, harusnya Inggris sedikit lebih baik, tapi inflasinya masih tinggi banget. Lalu kita bahas Swiss. Swiss ini mungkin negara yang paling jarang dibahas, tapi saya akan coba bahas dengan sedikit perbedaan angle. Dikarenakan Swiss ini negara yang beda banget. Salah satu bisnis paling besar Swiss ya bisnis keuangan. Dulu kan Swiss terkenal orang-orang nitip duitnya di sana. Nitip duitnya di sana bukan untuk nyuci uang, tapi karena aman. Gitu ya. Jadi Swiss udah meninggalkan bisnis cuci-cuci uang. Dulu-dulunya iya, tapi dia udah tinggalkan kalau nggak salah sekitar 10 tahunan lah. 10 tahunan. Seingat saya setelah diterapkan yang namanya AEOI atau Automatic Exchange of Information yang ditandatangani sekitar 180 negara. AEOI singkatnya begini. Bapak Ibu kalau punya aset di luar negeri dalam bentuk uang, ini akan ditukarkan informasinya antar negara yang sudah tanda tangan ini, termasuk Indonesia ada tanda tangan. Gitu. Jadi negara-negara yang ada tanda tangan ini, mereka akan tukar informasi, jadi tahu, oh si Bapak A dia punya aset di mana, di mana, di mana, di mana, gitu. Nah tentunya ya salah satunya supaya dapat pajak, gitu ya. Nah Swiss setahu saya sudah tinggalkan bisnis itu ya semenjak tanda tangan AEOI. Sama kita akan bahas Swiss dari 3 angle ataupun 3 sudut. Kita akan bahas dari IMP-nya. IMP dari Swiss bisa dikatakan ini paling beda dengan dua wilayah tadi. Kalau Swiss bisa dilihat kondisi manufaktur dan jasa dua-duanya kondisinya menyusut, bukan kondisi yang ekspansi. Salah satu seperti yang saya katakan bisnis keuangan yaitu Credit Suisse, mereka baru saja tidak lama PHK besar-besaran. Kemudian orang yang masih dianggap berharga bagi perusahaan tersebut bergabung ke bergabung ke bank yang mengakuisisi Credit Suisse yaitu UBS. Nah, jadi bisa dikatakan kondisi ekonomi di Swiss bukan dalam kondisi yang terlalu baik, tapi sebenarnya juga bukan dalam kondisi yang sangat buruk sekali. Nanti saya kasih saya kasih insight kenapa enggak yang terlalu buruk banget. Tapi intinya kondisinya ini mengancam keseluruhan ekonominya. Ada potensi melambat. Tapi saya melihat potensi perlambatan ini kalaupun terjadi ini enggak akan terlalu lama. Kemudian kalau kita lihat tingkat pengangguran mereka bisa dikatakan pergerakannya tidak signifikan banget. Gitu kan, yang warna biru ini bisa dilihat bahwa pengangguran mereka cenderung melemah. Di sini untuk Swiss sendiri tidak ada data pertumbuhan upah mereka. Jadi ini agak susah nih untuk ngelihat data lainnya. Tapi ada data lain yang menurut saya cukup penting, yaitu data tingkat pengangguran angkatan mudanya. Jadi anak-anak muda di Swiss ini terlihat penganggurannya ini menurun. Artinya semakin banyak anak muda yang masuk angkatan kerja,
yang mulai bekerja ataupun yang sudah bekerja kemudian dapat kerjaan kembali, yang tentunya ini menandakan bahwa generasi muda mereka produktif. Generasi muda yang produktif tentunya ini memberikan dampak positif kepada ekonomi, di mana artinya pembeli yang sudah menua ataupun sudah meninggal nantinya, udah ada generasi penerusnya, gitu. Tapi kondisinya juga serupa dengan negara-negara maju lainnya. Banyak sekali orang-orang dari Swiss yang keluar dari Swiss dikarenakan biaya hidupnya yang cukup tinggi. Tapi di sisi lain, Swiss juga pintar. Mereka menarik mereka narik perusahaan-perusahaan besar untuk buka usaha di Swiss dikarenakan pajaknya yang murah. Dengan begitu, mereka akan narik sumber daya manusia untuk ke sana. Saya punya teman orang Bandung kerja di Swiss, di Google Swiss. Gajinya udah pasti tinggi lah ya, gitu. Tapi intinya itu salah satu caranya. Saya juga punya satu teman jadi tour guide di Swiss. Kemarin baru bawa artis dia di sana. Gitu. Jadi angkatan muda di Swiss yang sangat produktif ini memberi dampak positif kepada Swiss. Jadi Swiss ini bisa dikatakan negara yang lebih spesial. Apalagi kalau kita lihat anak muda sekarang di mana-mana, bukan di Indonesia saja, di mana-mana ini lagi panas-panasnya sama jam tangan dari Swiss. Dengan orang-orang yang semakin panas ataupun suka sama jam tangan Swiss, tentunya ini memicu ekonomi Swiss lebih berkembang. Tapi saya nggak punya data nih, berapa besar permintaan dari sana. Tapi saya sendiri melihat ada pergerakan dari perusahaan-perusahaan Swiss untuk mengembangkan teknologi yang mana yang sebelumnya mereka tidak sentuh. Salah satunya, nah ini saya sering pakai contohnya dikarenakan saya suka kopi gitu kan. Dulunya Swiss ini bukan negara yang terkenal dengan produk kopi. Belakangan ini ada beberapa perusahaan teknologi di bidang kopi yang ternyata mereka dari Swiss, gitu. Dan pendekatan teknologinya beda. Kalau pendekatan teknologi di Swiss ini pendekatan bagaimana cara meningkatkan pengalaman pengguna. Beda sama kalau misalnya kita beli, contoh nih, mesin kopi Itali. Tujuan utama mereka yang difokuskan adalah konsistensi. Kalau Swiss, mereka bukan hanya berbicara konsistensi, tapi mereka berbicara akurasi dan kecepatan. Gitu. Jadi ini contoh. Jadi ini agak beda cara berpikirnya. Kalau laju inflasi, nah ini yang paling menarik dari Swiss. Inflasi di Swiss itu sudah lama sekali, sudah lebih dari 1 tahun yang lalu, berada di bawah angka 2%. Jadi Swiss ini adalah negara maju pertama yang pangkas suku bunganya daripada bank sentral negara maju lainnya. Jadi bisa Bapak Ibu lihat sendiri di sini angka inflasinya ini di bawah 2% udah setahunan. Makanya kenapa inflasi di Swiss yang nggak tinggi dan kondisi ekonomi yang cukup stabil, ini membuat banyak sekali orang yang berbondong-bondong untuk nyimpan uangnya di Swiss. Karena franc Swissnya ini yang stabil. Makanya walaupun ekonominya mengancam, tapi generasi mudanya yang produktif dan juga inflasinya yang terkendali, ini ngebuat mata uang dari Swiss ini cukup stabil dan menjadi tujuan utama orang simpan. Sebagai tambahan, mata uang Swiss atau franc Swiss ini adalah salah satu mata uang yang dibeli ketika terjadinya krisis ataupun terjadinya ketidakpastian dari sisi finansial. Jadi walaupun kondisi ketidakpastian ini banyak, jadi bisa dikatakan franc Swiss ini tetap stabil dikarenakan banyak yang akumulasi. Nanti ada datanya setelah ini, gitu ya. Bisa dikatakan pembuat kebijakan di Swiss ini adalah pembuat kebijakan yang lebih lebih gesit. Pembuat kebijakan di Swiss ini lebih gesit dalam mengubah kebijakannya
menyesuaikan dengan kondisi terkini. Makanya kenapa Swiss ketika kemarin negara-negara lain inflasi gede-gedean, Swiss enggak terjadi inflasi gede-gedean dikarenakan mereka cepat mengubah kebijakannya. Beda sama negara-negara lain, misal Amerika aja mereka bisa dikatakan telat gitu loh, anggap remeh awalnya. Malah awalnya mereka katakan, wah ini inflasi sementara aja, tapi ternyata berkepanjangan. Jadi kalau kita lihat dari sisi manajer investasi, mereka menutup posisi short mereka ataupun posisi sell mereka dari franc Swiss pada minggu lalu gitu. Jadi sampai minggu lalu 7 Mei mereka tutup cukup banyak posisi. Kemudian ada informasi lain yang berhubungan dengan bank sentralnya ataupun Swiss National Bank. Thomas Jordan ataupun ketuanya ataupun chairman akan undur diri pada September 2024. Jadi bisa dikatakan saat ini dalam beberapa bulan ke depan ini adalah bulan-bulan transisi. Tapi walaupun begitu bisa dilihat bahwa Swiss franc ini mata uangnya masih sangat kuat dan sangat stabil. Nah, kemudian mirip dengan Prancis, ada komentar dari Direktur Utama Roche. Roche ini, kalau untuk Bapak Ibu yang nggak tahu, Bapak Ibu mungkin dulu pernah pakai produknya Redoxon. Jadi Direktur Roche menekankan pada Swiss ataupun pemerintah Swiss untuk tidak mengikuti langkah Eropa. Jadi Eropa kemarin ngebuat tindakan yang bisa dikatakan salah, gitu kan? Mereka naikkan pajak yang mana ini berdampak kepada orang-orang ataupun perusahaan-perusahaan yang hengkang dari sana. Nah, jadi saat ini bisa dikatakan ditekankan oleh Dirut Roche, dia bilang kepada pemerintah Swiss untuk tidak ambil salah langkah. Kemudian ada hal lain, tadi kan saya sudah sebutkan UBS. Nah, UBS ini berencana untuk narik nasabah orang kaya, HNWI. HNWI ini adalah orang yang ultra kaya, gitu kan. Orang-orang ultra kaya ini adalah orang-orang yang punya kekayaan di atas, kalau nggak salah, kemarin saya baca berapa ya, saya lupa, antara 10 atau 30 juta dolar. Orang-orang yang punya kekayaan seperti itu, ini diharapkan oleh UBS untuk bisa ditarik ke Swiss. Dan UBS akan ngasih bonus yang gendut. Tujuannya supaya salesnya lebih rajin, gitu ya. Jadi kalau saya simpulkan bahwa saat ini dengan kondisi ECB yang berpotensi sangat besar untuk pangkas suku bunganya, euro dapat berpotensi melemah dalam waktu dekat. Jadi bisa dikatakan dalam waktu dekat kalau misalnya ada rapat ECB lagi, ada kemungkinan akan dipangkas suku bunga. Jadi lebih berhati-hati. Kemudian hal berikutnya, ekonomi Inggris yang nggak stabil dan juga laju inflasi yang tinggi, ini ngebuat Bank of England harus seimbangkan tindakannya. Jadi ini bisa ngebuat pound sterling lebih volatile ataupun tidak akan bergerak terlalu signifikan. Kemudian ada potensi kenaikan arus masuk franc, jadi ini bisa memperkuat mata uangnya dalam jangka panjang. Jadi kalaupun dalam jangka pendek ada volatilitas, tapi dengan ada potensi menarik likuiditas masuk ke franc yang besar, ini tentunya bisa membuat franc menguat untuk jangka panjang. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan masuk ke analisis harga. Kita lihat analisis harga. Pertama kita akan buka Euro USD. Untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali lihat, ini adalah Exness Web Terminal. Jadi ini adalah semua data ekonomi yang akan dirilis. Jadi ini bisa kita matikan kalau Bapak Ibu nggak mau, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau ya tinggal dihidupkan. Ini bisa dipilih mau yang mana yang dihidupkan, mana yang dimatikan. Gitu ya. Tapi sekarang saya matikan dulu. Oke.
Jadi ini saya hilangkan dulu. Kita masuk ke daily. Kita masuk ke yang lebih besar dulu deh. Oke, kita masuk ke monthly, kita lihat ada sesuatu nggak. Oke, kalau kita lihat dari sisi monthly, Euro USD ini sudah nggak kemana-mana semenjak beberapa bulan yang lalu. Bisa dikatakan dalam setahun yang lalu, ini udah bergerak dalam range harga ini. Gitu. Range harga ini di mana gitu kan. Nih, kita buat range-nya plus minus di sini. Oke. Jadi 1 tahun terakhir bergerak di range ini dan belum kemana-mana. Jadi kalau kondisi seperti ini, maka perkiraan yang paling dekat ya kemungkinan dia akan ke range atasnya dulu gitu. Jadi dengan harganya ini sekarang kalau misalnya nih bulan ini bisa tutup naik seperti ini, ya kemungkinannya bisa menguji ke atas dulu gitu. Dan kalau ngelihat dari sisi weekly, nah, dari sisi weekly, ini harga baru sempat kemarin nguji ke kisaran ini, 1,07, kemudian harga mantul, dan pemantulannya ini kuat, dan melihat seperti ini, kemungkinan harga minimal untuk mendekat ke kisaran 1,095 ini cukup besar. Jadi, peluang harga untuk nguji sekitar 1,1 ini cukup besar. Menurut saya 1,1 ini adalah hal yang cukup berpotensi untuk disentuh dalam waktu dekat ini. Gitu ya. Cuman beda 140 pips plus minus. Jadi menurut saya potensinya cukup besar untuk ke sana. Nah, kalau kita lihat dari sisi harian Euro USD ini baru saja nembus ke atas harga ini kemarin. Jadi dengan harganya nutup di atas ini membuka peluang Euro USD untuk lanjut naik lagi. Tapi dengan harganya kalau misalnya hari ini, sebentar. Nah, kalau harganya hari ini melemah dulu, maka ada peluang harganya untuk terkoreksi dulu sedikit, ya kan? Sebelum dia lanjut naik lagi. Lanjut naik, saya juga nggak akan terlalu serakah. Saya akan target ke pucuk sini dulu. Kalau ini ditembus, baru ke sini. Baru ke sini. Baru ke sini. Nah, caranya gimana kalau Bapak Ibu punya posisi? Kalau Bapak Ibu punya posisi, ya buat aja TP misalnya bukanya satu lot nih, ya udah TP dulu 0,2, 0,2, 0,3, 0,3 gitu. Ini contoh. Jadi Bapak Ibu bisa adopsi contoh seperti itu. Gitu. Saat ini kalau kita lihat kondisinya ada potensi koreksi tapi bukan pembalikan harga. Tidak ada tanda-tanda pembalikan harga. Malah ini tandanya cenderung menguat. Tapi dengan harganya baru kena ini ada potensi koreksi dulu untuk saat ini. Tapi kalau misalnya harganya malah turun di bawah ini, di bawah 1,072, ini kasih potensi harganya untuk melanjutkan pelemahan lagi. Jadi menurut saya ini menjadi potensi harga, menjadi titik harga yang penting untuk diperhatikan. Gitu ya. Nah, itu untuk Euro USD. Jadi Euro USD untuk jangka pendek saat ini masih cenderung menguat, tapi ini bukan karena euronya menguat, tapi ini dikarenakan banyak banyak prediksi ataupun banyak perkiraan pasar bahwa USD yang akan melemah. Dikarenakan semakin besar potensi The Fed untuk pangkas suku bunganya. Tentunya karena data-data terbaru. Ya Bapak Ibu, kalau lihat data kemarin, gitu kan, kita buka data kemarin. This week. Oke. Ini kok salah. Nah, kemarin kan ada data CPI. Nah, inflasi Amerika kan kemarin melemah sedikit. Gitu kan? Core inflation-nya juga melemah. Jadi ini ngebuat potensi pemangkasan suku bunganya ini akan semakin besar. Walaupun kalau kita lihat ini ada core PPI-nya ini masih naik. Gitu. Jadi dengan core PPI-nya masih naik, ini
ini sebenarnya akan memperlambat proses perlambatan inflasinya. Jadi pengennya tren inflasinya turun lebih tajam, ini jadi tidak begitu tajam gara-gara ini. Gara-gara indeks harga produsennya itu tinggi. Gitu. Ini untuk euro. Untuk pound sterling, nah, untuk pound sterling kita lihat. Pound sterling juga serupa, tapi ini sedikit agak berbeda dikarenakan eh, tidak dalam waktu 1 tahun terakhir, tapi dalam beberapa bulan terakhir, pound sterling itu bergerak di dalam rentang ini. Gitu ya. Jadi plus minus di sini. Ini 5 deh. Eh, di oke. Nah, jadi pound sterling itu sudah beberapa bulan bergerak di dalam rentang ini, tapi serupa dengan yang tadi dengan euro. Kalau misalnya pound sterling nutup bulan ini dengan posisi yang positif begini, maka peluang pound sterling itu naik bahkan nembus ke atas ini itu semakin besar. Perlu diingat kembali, kemungkinan pound sterling untuk nahan suku bunganya lebih lama ini lebih tinggi karena laju inflasinya masih di atas masih di sekitar 4%. Jadi ini masih jauh di atas target 2%-nya. Sehingga ini memaksa Bank of England untuk nahan suku bunganya lebih lama. Gitu. Target pound sterling kalau naik ya tentunya sudah pasti pucuk yang ini. Kemudian target kedua ya 1,32 plus minus. Tapi ini ya bisa dikatakan ini lebih lebih optimis gitu ya. Jadi harus lebih berhati-hati gitu. Kita lihat dari sisi weekly. Kalau kita lihat dari weekly, bentar, ini kok hilang? Oke, oke. Kalau kita lihat dari weekly, bisa dikatakan bahwa euro, pound sterling USD ini bisa dikatakan sangat kuat memantulnya. Jadi kemarin sudah sempat turun gitu kan, secara signifikan. Kemudian harganya, nah ini kalau misalnya yang ada belajar teknikal ini kan ngelihat sendiri, ini ada harga mantul dari kisaran candlestick hitam ini gitu. Jadi ini harganya mantul kuat begini, ini ada potensi harganya untuk nguji 1,285. Tapi ini juga harus lebih berhati-hati. Dikarenakan harga belum nembus ataupun tutup di atas 1,27. Jadi 1,27 ini menjadi target yang paling dekat, yang mana sekitar 50 pips lagi. Kalau harga bisa tutup di atas itu, peluangnya ke 1,285 ini lebih besar, yang mana kemudian bisa lanjut ke 1,31 hingga 1,32. Kalau lihat dari sisi daily, ini bisa dilihat lebih jelas karena harganya kemarin baru naik cukup signifikan, kemudian saat ini sedang terkoreksi. Dengan harganya koreksi seperti ini, kalau yang saya lakukan biasanya, saya akan agak-agak kondisinya ini titik equilibriumnya plus minus di 1,2605. Biasanya itu bisa jadi titik potensi harga memantul. Potensi ya, jadi nggak kepastian. Dengan target di atas sini, gitu di sekitar 1,27. Kalau misalnya ditembus, maka target berikutnya di sini 128 sebelum ke 1,285. Jadi ini TP1, TP2, TP3. Nah, di sini posisinya ini istilahnya apa ya istilah bahasa Indonesia ya? Wah, saya nggak kepikiran. Tapi intinya ini ketika si dolarnya lagi melemah,
pound sterling juga kelihatannya menguat dikarenakan suku bunga ditahan lebih lama. Ada potensi itu, gitu. Makanya dengan ada dua hal tersebut yang berjalan berlawanan arah, ini ngebuat pound sterling pergerakannya itu lebih signifikan daripada si euro. Kalau dilihat dari euro kan nih naik sih naik, tapi nggak sesignifikan si pound sterling, gitu. Ini naiknya cuma 74 pips kemarin, ini naiknya 100-an pips, gitu ya. Selain memang pound sterling cenderung pergerakannya lebih signifikan, gitu ya. Jadi masih cenderung naik. Terakhir kita akan lihat ke USD Swiss. Kebetulan waktu kita udah lewat. Kalau ada pertanyaan, saya kasih kesempatan untuk nanya 2 pertanyaan. 2 aja, gitu ya. Karena waktunya juga sudah agak mepet. Oke, pertama kita lihat di sini. Di sini kalau kita lihat dari si Swiss franc ini sudah bergerak di dalam rentang besar ini sebenarnya sudah puluhan tahun, gitu kan? Puluhan tahun. Di kalau kita mau gambar ya kira-kira plus minus begini. 1,03. Sama. Oke. 0,875. Oke. Nah, jadi harga sudah bergerak di dalam rentang ini istilahnya harga ditahan di sana gitu loh. Jadi harga udah ditahan di sana itu berpuluh-puluh tahun. Jadi memang pergerakannya Swiss franc ini cenderung mirip-mirip dengan dolar. Tapi kalau dilihat tren belakangan ini cenderung USD-nya melemah terhadap Swiss franc. Dan kalau dilihat lagi baru-baru ini harga kan sempat nguji ke puncak di akhir tahun lalu. Jadi dengan harga nguji puncak sebelumnya dan kalau misalnya harganya bisa tutup di bawah candlestick putih ini, maka ini membuka peluang dari Swiss franc kembali menguat. Swiss franc menguat berarti USD Swiss ini melemah ke bawah, gitu ya. Jadi dengan kondisi demikian, maka peluang dia ke bawah ini cenderung besar. Tapi apakah peluang ke bawahnya akan ke bawah terus ataukah akan malah tertahan oleh 0,875 ini? Jawabannya saya nggak tahu. Kita lihat nanti seperti apa. Tapi kemungkinan harga tertahan di sini itu ada. Gitu ya. Kita lihat secara mingguan. Jadi kalau secara mingguan menurut saya walaupun ini sudah berminggu-minggu naik, ada peluang harganya untuk minimal terkoreksi dulu ke sini. Gitu. Jadi ada peluang harganya minimal terkoreksi dulu ke sini. Baru kalau misalnya mau naik, naik lagi. Naiknya ini apakah naik langsung ke atas ataukah ke bawah? Ya, kita lihat nanti seperti apa. Karena kondisinya peluang dua-duanya itu ada. 50-50 kondisinya. Jadi kita harus lihat nanti kondisi misalnya inflasi di Amerika seperti apa, potensi pemangkasan suku bunganya seperti apa, dan keputusan di rapat berikutnya seperti apa. Jadi ada banyak sekali hal yang perlu kita perhatikan. Gitu ya. Jadi kondisinya saat ini menurut saya kecenderungannya harusnya cenderung melemah dulu sebelum dia menguat lagi. Tapi menguatnya apakah lanjut naik panjang ke atas gitu kan, atau tertahan oleh pucuk-pucuk ini gitu kan. Atau dia malah tertahan sampai di sini lalu turun kembali, ya saya nggak tahu. Kita harus lihat nanti kondisinya seperti apa. Tapi salah satu cara Bapak Ibu untuk ngikutin, Bapak Ibu bisa baca yang namanya daily commentary ataupun wawasan harian yang Bapak Ibu bisa dapat di personal area Bapak Ibu. Tapi saat ini hanya untuk klien Premier gitu. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum Premier, tak perlu berkecil hati, Bapak Ibu boleh tanya ke tim support
apa itu Premier, nanti akan dijelaskan apa aja gitu. Nah, jadi itu itu salah satu cara Bapak Ibu untuk ngikutin. Cara lainnya ada, yaitu Bapak Ibu bisa ikut Telegram dari Exness. Gitu. Telegram dari Exness itu akan diupdate terus-menerus, jadi Bapak Ibu bisa cek di sana. Dan kalau memang Bapak Ibu ada request tertentu, Bapak Ibu selalu boleh untuk ngasih tahu ke support. Chat ke live chatnya bilang, wah, saya pengen nih konten apa gitu loh. Saya pengen minta analisis instrumen apa. Nanti ya kita coba buatkan di Telegram. Gitu ya. Ataupun di YouTube. Bisa juga. Gitu. Jadi itu secara mingguan. Kita lihat secara hariannya seperti apa. Nah, secara harian bisa dikatakan kondisinya harganya tertahan di 0,9. Gambar garis 0,9. Jadi kondisi harga tertahan di 0,9 dan benar-benar baru mantul hari ini, yang mana ini adalah level yang sudah istilahnya diuji berkali-kali. Jadi kalau misalnya nih harganya ini kondisi yang saya lihat untuk jangka pendek. Kondisinya kalau misalnya harganya mantul tapi nggak nembus ke atas ini, nggak nembus ke atas 0,925, maka saya melihat ada peluang harga membentuk seperti ini. Gitu. Jadi bisa dikatakan peluangnya masih turun gitu loh. Tapi tergantung kalau misalnya harganya malah tutup di atas seperti ini, ya maka turunnya ini bisa aja jadi gantung begini, batal ke bawah. Tapi kalau misalnya dia ketahan di sekitar 0,911 gitu kan, maka ya kemungkinannya lebih besar untuk melemah lagi lebih jauh. Gitu. Oke, sampai di sini saja. Bapak Ibu ada pertanyaan? Ada? Gimana Bapak Ibu? Semuanya sudah cukup jelas? Oke, ini saya lihat ada pertanyaan. Bonus, oke. Cocok. Pas ya, ini pas gak ada pertanyaan, ini ada permintaan nih. Boleh kita bahas goal. Mumpung gak ada pertanyaan. Oke. Sama kita akan bahas dari monthly dulu. Dari monthly bisa dikatakan ini jelas lagi naik-naiknya. Cuman sekarang pertanyaannya apakah dia bisa tembus ke atas ini. Kalau dia nggak bisa tembus ke atas ini, di atas 2435, maka peluangnya lebih besar untuk menurun. Kalau Bapak Ibu ikut dari sesi webinar sebelumnya waktu kita bahas gold, secara musiman harusnya di kuartal ini yaitu kuartal kedua hingga akhir bulan Juni, harusnya gold nggak akan membuat rekor baru secara musiman. Tapi kita lihat secara mingguan seperti apa. Secara mingguan, gold bisa dikatakan ini sangat menguat, tapi sekarang pertanyaannya apakah minggu ini gold bisa lanjut menguat. Tapi melihat kondisi saat ini, cenderungnya potensinya cukup besar untuk menguat. Sekarang pertanyaannya apakah permintaan dari gold akan meningkat terus. Karena kenaikan gold kemarin ini bukan karena pelemahan dolar. Jadi kenaikan gold kemarin ini dikarenakan permintaan akibat kondisi geopolitik. Jadi ini agak beda. Jadi kenaikan ini utamanya karena geopolitik, bukan karena bukan karena dolar melemah. Jadi ini kalau kita lihat secara mingguan juga, dolar nggak kemana-mana gitu loh. Dolar malah cenderung menguat sejak kalau Oktober ini melemah, kemudian Desember hingga bulan April, Desember hingga April dolar menguat, tapi ini emas juga menguat gitu loh. Jadi ini kondisinya anomali. Jadi harusnya dalam waktu dekat dolar pengaruhnya nggak akan sebesar sebelumnya. Kira-kira begitu bahasanya ya.
Kalau melihat kondisi hari ini, kalau misalnya emas malah nutup di bawah, terutama di bawah 2330, maka peluangnya ke bawah ini akan cenderung lebih besar lagi. Gitu ya. Jadi kira-kira sampai di sini. Menurut saya sih peluang emas untuk ke bawah lagi ini cenderung lebih besar. Dan kondisinya menurut saya target ke 2300, yang mana kalau misalnya harganya tutup di bawah 2300, peluangnya harga emas bisa ke 2200. Dan peluang ini bisa saya katakan cukup besar peluangnya. Gitu ya kira-kira ya. Oke, jadi sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada sesi malam hari ini. Mohon maaf kalau misalnya saya ada salah ucap. Dan nanti setelah selesai webinar ini, Bapak Ibu akan ada survei. Tolong diisi, tolong dikasih nilai yang bagus. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada request, ada komentar, Bapak Ibu silakan isi komentarnya. Tapi nilainya kasih yang mantap. Oke ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di 2 minggu lagi. Kita akan bahas apa nanti 2 minggu lagi. Saya coba cek dulu kalender saya. 2 minggu lagi kita akan bahas sebentar. Oh, 2 minggu lagi kita akan bahas teknik supply dan demand. Ini menarik juga. Jadi Bapak Ibu boleh daftarkan, kalau belum daftar, ajak juga teman-temannya atau saudara-saudaranya untuk ikut juga. Gitu ya. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Sampai jumpa lagi di 2 minggu lagi. Bye-bye.